Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Ayu menatap foto keluarganya yang lusuh, terselip di saku bajunya, ketika pesawat yang ditumpanginya bersiap mendarat di tanah Arab. Air matanya menetes perlahan. Ia masih ingat jelas janji kepada ibunya di kampung, akan pulang membawa kebahagiaan, meski harus berkorban bekerja jauh di negeri orang. Tekanan ekonomi membuat Ayu, gadis desa sederhana itu, memilih jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, menjadi seorang TKW. Hari-hari awal di rumah majikan tak mudah. Ayu harus menghadapi bahasa yang asing, budaya yang berbeda, dan pekerjaan yang tak kenal lelah. Meski lelah fisik kerap membuat tubuhnya nyaris roboh, senyum lembutnya selalu membuat orang-orang di sekitarnya tertegun. Dia berbeda, bisik Syed, sang majikan, dalam hati. Laki-laki Arab berwajah tegas itu mulai memperhatikan ketulusan Ayu, bukan sekadar sebagai pekerja, melainkan sebagai perempuan dengan hati yang indah. Waktu berjalan, dan perhatian Syed kian nyata. Ia sering menanyakan kabar keluarga Ayu, memberinya kesempatan beristirahat lebih, bahkan tak jarang menyelipkan hadiah kecil. Ayu bingung, hatinya berperang antara takut dan kagum. Bagaimana mungkin seorang majikan yang begitu dihormati bisa menaruh hati padanya? Malam-malam panjang Ayu sering diisi dengan doa, memohon agar Allah menunjukkan jalan terbaik. Hingga suatu sore, saat senja mewarnai langit, Syed memberanikan diri menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Ayu, ucapnya dalam bahasa campuran, aku ingin menikahimu. Aku tahu ini gila bagi orang lain, tapi hatiku tak bisa lagi membohongi perasaan ini. Ayu terpaku, tubuhnya gemetar. Ia hanyalah seorang TKW, sementara Syed adalah pria terhormat, kaya raya, dan terpandang. Batin Ayu menjerit, apakah ini cinta? Atau hanya mimpi singkat yang bisa hancur kapan saja. Kabar itu membuat rumah keluarga Syed geger. Saudara-saudaranya menentang, sebagian pembantunya mencibir, namun Syed tetap teguh. Baginya, Ayu bukan sekadar pekerja, melainkan anugerah yang Allah titipkan untuk melengkapi hidupnya. Meski diterpa badai penolakan, akhirnya pernikahan itu tetap digelar sederhana namun hikmat. Ayu mengenakan gaun putih sederhana, dengan mata sembab yang tak mampu menyembunyikan campuran rasa bahagia dan takut di hatinya. Dan malam itu pun tiba, malam pertama yang akan menentukan arah hubungan mereka. Di kamar yang penuh wangi bunga, Ayu duduk dengan tubuh gemetar, sementara Syed melangkah perlahan mendekatinya. Ayu menunduk, mencoba menyiapkan hati, tak tahu apa yang akan diminta oleh lelaki yang kini sah menjadi suaminya. Di sanalah awal kisah dramatis yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Ayu duduk di ujung ranjang, jemarinya saling menggenggam erat hingga memutih. Degup jantungnya terdengar begitu jelas, seolah bisa pecah kapan saja. Bayangan buruk berputar di kepalanya, tentang kisah-kisah TKW yang diperlakukan tidak manusiawi, tentang ketakutannya menjadi istri hanya karena perbedaan status. Malam itu, ketakutan dan rasa malu membuat matanya terus menunduk, enggan menatap wajah Syed. Syed mendekat, langkahnya pelan namun penuh wibawa. Ia duduk di samping Ayu, lalu tanpa kata, menggenggam jemari rapuh itu. Ayu, ucapnya lembut, aku tahu kau takut. Aku tahu kau ragu, tapi malam ini, aku ingin meminta sesuatu yang mungkin akan terdengar gila di telingamu. Ayu menahan napas, tubuhnya kian gemetar, seolah bersiap menerima kenyataan pahit. Namun kalimat berikutnya justru meruntuhkan segala bayangan gelap di kepalanya. Aku tidak ingin malam pertama kita diisi oleh nafsu, kata Syed sambil menatapnya dalam-dalam. Permintaanku hanyalah, mari kita salat bersama, lalu berdoa agar Allah meridhoi rumah tangga kita. Ayu terperangah, air matanya jatuh begitu saja. Hal yang ia kira akan menakutkan, ternyata berubah menjadi sebuah kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Dengan suara bergetar, Ayu mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya ia berdiri sejajar dengan Syed sebagai istri sah, bukan sebagai seorang pekerja.
Mereka menunaikan salat 2 rakaat dengan penuh kehusyukan, suara takbir syed menggema menenangkan jiwa Ayu yang guncang. Usai berdoa, syed meraih wajah Ayu, menghapus sisa air matanya. "Kau bukan lagi TKW, Ayu. Kau istriku, belahan jiwaku," bisiknya. Malam pertama itu, bukan desah nafsu yang terdengar, melainkan doa yang mengalun. Bukan ketakutan yang mendominasi, melainkan rasa syukur yang meluap. Ayu merasa Allah baru saja menunjukkan mukjizat. Ia yang dulu berangkat sebagai gadis desa miskin, kini menjadi istri dari seorang pria yang lebih mengutamakan iman daripada dunia. Malam itu menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang penuh ujian, namun juga penuh keberkahan. Keesokan harinya, kebahagiaan Ayu yang masih terasa hangat harus terguncang hebat. Dari balik pintu kamar, ia mendengar suara-suara lantang penuh amarah. Saudara-saudara syed berkumpul, menentang pernikahan itu dengan keras. Bagaimana mungkin seorang bangsawan Arab menikahi pembantunya sendiri? "Ini memalukan keluarga kita," seru seorang kerabat dengan nada menghina. Ayu menahan napas, hatinya teriris mendengar kata-kata itu, seolah dirinya tak lebih dari seorang budak yang tak pantas mencintai. Syed berdiri tegas menghadapi keluarganya. Dengan suara berat, ia menjawab, "Kalian boleh mencibirku, tapi aku memilih Ayu bukan karena statusnya, melainkan karena hatinya. Allah tahu betapa tulusnya dia, dan aku tidak akan melepaskannya hanya karena pandangan dunia." Ucapannya membuat ruangan terdiam sesaat, namun juga membakar amarah sebagian yang merasa harga diri keluarga mereka diinjak-injak. Malam itu, Ayu duduk sendirian di sudut kamar, menatap kosong ke arah jendela. Hatinya bergejolak antara rasa syukur dan rasa bersalah. "Apakah aku menjadi penyebab retaknya keluarga ini?" Gumamnya lirih, air mata kembali mengalir. Ia merasa kecil, tak berdaya, dan takut jika suatu hari syed harus memilih antara dirinya atau keluarganya. Perasaan itu membuat dadanya sesak, seolah semua kebahagiaan yang baru ia genggam akan hancur seketika. Syed masuk ke kamar, menemukan Ayu terisak dalam gelap. Ia mendekat, memeluknya erat, dan berbisik penuh keteguhan. "Ayu, jangan pernah merasa bersalah. Aku yang memilih jalan ini, dan aku yang akan bertanggung jawab. Kau bukan beban, kau adalah anugerah." Pelukan itu membuat Ayu terseduh semakin kencang, namun untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dilindungi. Di balik semua pertentangan, Ayu mulai sadar, cinta sejati tidak pernah lahir dari jalan yang mudah. Pernikahannya dengan Syed bukan hanya tentang menyatukan dua hati, melainkan juga melawan arus tradisi dan gengsi keluarga besar. Dan di sanalah, perjalanan berat mereka sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernikahan itu tidak pernah benar-benar tenang bagi Ayu. Senyumannya yang dulu selalu tulus kini sering tertutup oleh rasa was-was. Desas-desus fitnah mulai beredar di kalangan keluarga besar Syed dan para tetangga. Ada yang berbisik bahwa Ayu menikah hanya demi harta, ada pula yang menuduhnya menggunakan ilmu hitam agar Syed jatuh cinta kepadanya. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Ayu, membuat hatinya semakin terpuruk. Suatu malam, ketika Syed pulang terlambat karena urusan bisnis, Ayu mendapati dirinya dikejutkan oleh kedatangan seorang perempuan anggun yang mengaku sebagai sepupu Syed. Dengan tatapan tajam, perempuan itu menuduh Ayu merusak kehormatan keluarga. "Kau pikir siapa dirimu, Ayu? Kau hanya pembantu yang kebetulan beruntung. Suatu hari nanti Syed akan sadar dan meninggalkanmu," ucapnya penuh sinis. Kata-kata itu menusuk jantung Ayu, membuat tubuhnya lunglai seketika. Meski Syed berusaha menenangkan istrinya, malam-malam Ayu tetap dipenuhi rasa takut dan air mata. Ia mulai ragu apakah dirinya cukup kuat untuk menanggung semua hinaan itu. Dalam doa panjangnya, ia memohon, "Ya Allah, jika pernikahan ini benar darimu, kuatkanlah aku. Tapi jika ini hanya jalan menuju kehancuran, tunjukkanlah aku jalannya." Air mata Ayu menetes deras, membasahi sajadah tempat ia bersujud. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Suatu pagi, kabar mengejutkan datang, perusahaan Syed terkena masalah besar, dan banyak yang menuding bahwa kejatuhan itu dimulai sejak ia menikahi Ayu.
Fitnah itu membuat banyak pihak menekan Syed untuk menceraikannya, seolah Ayu adalah pembawa sial. Dunia Ayu runtuh seketika, ia merasa semua kebencian itu perlahan berubah menjadi kutukan yang nyata. Syed kembali berdiri teguh, meski dunia seakan melawannya. Dengan suara lantang ia berkata di depan keluarganya, "Aku lebih rela kehilangan segalanya daripada kehilangan Ayu. Harta bisa hilang, kehormatan bisa dipertaruhkan, tapi hatiku sudah Allah ikat dengan hatinya." Kata-kata itu membuat Ayu menangis dalam diam. Ia sadar, cinta yang mereka miliki kini bukan lagi sekadar kisah manis, melainkan peperangan melawan fitnah, gengsi, dan takdir yang tak mudah ditebak. Puncak konflik itu akhirnya tiba ketika keluarga besar Syed mengadakan pertemuan rahasia tanpa sepengetahuannya. Mereka memanggil Ayu secara diam-diam dan memintanya menandatangani surat perceraian. "Jika kau benar-benar mencintai Syed, buktikan dengan melepaskannya. Kau sudah cukup membuatnya hancur," ujar salah satu paman Syed dengan nada dingin. Ayu terdiam, matanya berembun. Hatinya terbelah dua, antara ingin melindungi Syed atau tetap setia di sisinya. Malam itu Ayu memutuskan untuk pergi dari rumah, meninggalkan sepucuk surat di meja kerja Syed. Dalam surat itu ia menulis dengan tangan gemetar, "Aku pergi bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku terlalu mencintaimu. Aku ingin kau bebas dari hinaan karena diriku." Air matanya menodai lembaran surat itu, menandai luka terdalam dalam hidupnya. Ia melangkah ke jalan gelap sendirian, tak tahu harus kemana. Saat Syed pulang dan menemukan surat itu, dunia seakan runtuh. Ia berlari mencari Ayu ke seluruh penjuru kota, memanggil namanya dalam keputusasaan. Hatinya hancur membayangkan Ayu sendirian menghadapi dunia asing yang kejam. Hingga akhirnya, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, ia menemukannya tengah duduk bersujud dengan wajah penuh air mata. Tanpa pikir panjang, Syed berlari menghampiri dan memeluknya erat. Dengan suara bergetar, Syed berkata, "Ayu, jangan pernah meninggalkanku lagi. Aku lebih baik jatuh bersama-sama denganmu, daripada berdiri tanpa dirimu. Kita akan melawan semua ini, dengan cinta dan doa kita." Ayu menangis dalam pelukan itu, merasa seluruh beban yang menindih dadanya perlahan terangkat. Ia sadar, meski dunia menentangnya, Allah menghadiahkannya seorang suami yang teguh dalam cinta. Sejak hari itu, mereka memulai hidup baru dengan tekad yang lebih kuat. Meskipun jalan di depan masih penuh ujian, Ayu tak lagi takut, karena ia tahu cintanya bukan sekadar milik dua insan, tetapi juga dijaga oleh doa dan ridha ilahi. Malam pertama mereka yang penuh doa telah menjadi pondasi, dan kini, pondasi itu terbukti sanggup menahan badai sebesar apapun. Cinta Ayu dan Syed bukan hanya kisah seorang TKW dan majikan, melainkan kisah tentang keteguhan hati, iman, dan cinta sejati yang tidak pernah tunduk pada hinaan manusia. Hari-hari baru Ayu dan Syed tidak serta-merta berubah menjadi mudah. Fitnah memang perlahan mereda, namun cibiran masih terdengar sesekali. Meski begitu, mereka memilih untuk tidak lagi peduli. Setiap pagi, Ayu menyiapkan sarapan sederhana dengan senyum tulus, sementara Syed menatapnya dengan rasa syukur yang tak pernah surut. Kehidupan mereka jauh dari sempurna, tapi justru dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan arti ketenangan yang sesungguhnya. Suatu malam, ketika bulan menggantung di langit dengan cahaya pucat, Ayu duduk di samping Syed di beranda rumah. Angin gurun berhembus lembut, membawa ketenangan setelah badai panjang yang mereka lalui. Dengan suara lirih, Ayu berkata, "Aku dulu takut pada malam pertama kita. Aku kira aku akan kehilangan diriku. Tapi ternyata, justru di malam itu aku menemukan cahaya." Syed menggenggam tangannya, tersenyum hangat, dan menjawab, "Dan aku bersyukur, karena Allah memilihmu untuk menjadi cahaya hidupku." Namun, kebahagiaan itu bukan berarti akhir dari perjuangan. Syed harus membangun kembali bisnisnya dari awal, sementara Ayu menjadi penopang moral dengan doa-doanya. Ketika dunia memandang rendah, mereka belajar menatap langit lebih tinggi. Mereka sadar bahwa cinta sejati bukan tentang kata manis, melainkan keberanian untuk tetap bertahan dalam segala luka. Suatu pagi,
Ketika Ayu menatap cermin, ia melihat dirinya bukan lagi gadis desa miskin yang dulu berangkat dengan air mata. Kini ia adalah seorang istri yang terhormat, wanita yang dihargai bukan karena hartanya, melainkan karena keteguhan hatinya. Ia tersenyum sambil berbisik, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menuliskan takdir yang indah di balik kepedihan." Dan sejak itu, Ayu dan Syed menjalani hari-hari mereka dengan satu prinsip yang selalu mereka pegang teguh, doa dan cinta akan selalu lebih kuat daripada fitnah dan kebencian. Mereka berdua bukan hanya pasangan suami istri, tapi dua jiwa yang telah ditempa oleh cobaan, hingga akhirnya bersatu dalam keberkahan. Malam pertama yang penuh doa itu kini menjadi simbol bahwa cinta sejati selalu berawal dari ketulusan hati. Waktu berlalu, badai demi badai yang pernah menggetarkan hidup Ayu dan Syed kini hanya tinggal kenangan. Rumah tangga mereka berdiri kokoh, bukan karena harta ataupun kedudukan, melainkan karena fondasi doa yang mereka bangun sejak malam pertama. Ayu sering merenung, betapa perjalanan hidupnya seperti mimpi, dari seorang gadis desa yang berangkat dengan luka, hingga kini menjadi istri seorang pria yang memuliakan dirinya. Suatu sore, Ayu dan Syed berjalan di halaman rumah sambil menggandeng tangan kecil putra mereka yang baru berusia 3 tahun. Anak itu berlari-lari kecil, tertawa riang, seolah menjadi simbol kehidupan baru yang penuh harapan. Dalam hati Ayu berbisik, inilah hadiah terindah dari semua kesabaran. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ikhlas. Air matanya mengalir, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Keluarga besar Syed yang dulu menentang pun perlahan luluh. Mereka melihat ketulusan Ayu yang tetap hormat, sabar, dan tidak pernah menyombongkan diri meski sudah sah menjadi bagian keluarga. Perlahan, kebencian berubah menjadi penerimaan, lalu berakhir dengan kasih sayang. Ayu pun akhirnya diterima, bukan sebagai orang luar, tetapi sebagai wanita yang benar-benar layak mendampingi Syed. Di sebuah malam yang sunyi, Ayu teringat kembali permintaan, "Gila, Syed," di malam pertama mereka, doa. Ia tersenyum dalam hati, menyadari betapa doa itu telah menyelamatkan rumah tangganya dari kehancuran. "Jika bukan karena doa, mungkin aku sudah hancur oleh fitnah. Jika bukan karena doa, mungkin aku sudah menyerah sejak awal," gumamnya. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, ia kembali bersujud, menyerahkan segalanya kepada Allah. Kisah Ayu dan Syed bukan sekadar tentang cinta seorang TKW dan majikannya, tetapi tentang perjalanan iman, kesabaran, dan keberanian menantang stigma. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukan milik mereka yang sempurna, melainkan milik mereka yang bersedia berjuang bersama. Dan dari balik segala luka, mereka menemukan hikmah bahwa doa selalu lebih kuat daripada ketakutan, dan cinta yang diridhoi Allah tak akan pernah runtuh. Malam itu, setelah menidurkan anak mereka, Ayu duduk di beranda rumah dengan pandangan menerawang ke langit yang bertabur bintang. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak mampu ia bendung. Ia teringat setiap luka, setiap hinaan, dan setiap air mata yang ia lalui. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang telah berlalu, digantikan dengan ketenangan yang tak ternilai. Dengan lirih ia berdoa, "Ya Allah, Engkau telah membalikkan duka menjadi bahagia, Engkau telah mengubah aku yang hina menjadi mulia. Terima kasih, ya Rab." Syed keluar menyusul, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Ayu, menatap wajah istrinya dengan penuh cinta. "Ayu, kau adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Semua cobaan yang kita hadapi hanya membuatku semakin yakin bahwa kau adalah takdirku." Ayu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Mereka berdua saling menggenggam tangan, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka akan terus berjalan bersama hingga akhir hayat. Hari-hari berikutnya, Ayu sering mendapat pesan dari sahabat-sahabat TKW yang masih berjuang di negeri orang. Mereka menanyakan bagaimana ia bisa bertahan, bagaimana ia bisa melewati badai. Dengan penuh kelembutan, Ayu selalu menjawab, "Bersabarlah, berdoalah. Jangan pernah merasa rendah karena statusmu. Allah melihat hati, bukan pakaianmu, bukan pekerjaanmu."
Jika Dia menghendaki, maka keajaiban akan datang dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Suatu hari, Ayu dan Syed mengadakan sebuah acara kecil di rumah mereka, mengundang kerabat, tetangga, dan orang-orang yang dulu meragukan cinta mereka. Dalam acara itu, Syed berdiri dan berkata dengan lantang, "Cinta bukan tentang harta atau nama besar, tapi tentang kesetiaan dan doa." Ayu telah mengajarkanku arti sebenarnya dari cinta yang diridhoi Allah. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam, sebagian meneteskan air mata, menyadari betapa kuatnya cinta yang mereka perjuangkan. Sebagai penutup kisahnya, Ayu berdiri dan mengucap syukur di hadapan semua orang, juga di dalam hatinya. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Doakan agar rumah tangga kami selalu diberkahi Allah, dan semoga kisah kami menjadi pengingat bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Malam itu, doa mereka kembali naik ke langit, menjadi saksi bahwa cinta yang lahir dari luka, fitnah, dan ujian, kini telah tumbuh menjadi cinta yang abadi. Malam yang hening kembali menyelimuti rumah Ayu dan Syed. Di kamar sederhana mereka, Ayu duduk sambil memangku anaknya yang tertidur pulas. Tatapannya lembut, penuh kasih sayang, seolah ingin mengabadikan momen itu dalam hatinya selamanya. Ia sadar, perjalanan hidupnya bukan lagi tentang dirinya sendiri, melainkan tentang keluarga kecil yang harus ia jaga dengan segenap jiwa. Syed masuk perlahan, lalu duduk di samping Ayu. Ia menatap anak mereka, lalu menatap istrinya dengan senyum penuh kebanggaan. "Ayu, dulu aku dianggap gila karena memilihmu. Tapi sekarang aku tahu, kegilaan itu justru menyelamatkan hidupku. Kau bukan hanya istriku, kau adalah penopang imanku." Ayu menunduk, air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. Kata-kata Syed menembus hingga ke lubuk hatinya yang paling dalam. Di tengah malam, setelah meletakkan anak mereka di tempat tidur, Ayu dan Syed bersama-sama menunaikan salat tahajud. Dalam sujud panjangnya, Ayu menangis, memohon agar rumah tangga mereka tetap dijaga Allah. "Ya Rab, jangan biarkan kami goyah oleh dunia. Lindungi anak kami dari fitnah, dan jadikan kami keluarga yang selalu berjalan di jalan-Mu." Doa itu menjadi penguat, meneguhkan keyakinan bahwa segala cobaan yang mereka lalui bukan sia-sia. Esok harinya, kehidupan terus berjalan. Orang-orang yang dulu mencibir kini banyak yang datang meminta maaf, bahkan menjadikan kisah Ayu dan Syed sebagai teladan. Dari seorang TKW sederhana, Ayu menjelma menjadi wanita yang dihormati bukan karena kedudukan, melainkan karena keteguhan hatinya. Ia selalu tersenyum ketika orang bertanya, "Bagaimana kau bisa bertahan?" Jawabannya selalu sama, karena doa adalah senjata, dan cinta adalah kekuatan. Dan begitulah, kisah Ayu dan Syed ditutup dengan doa yang tidak pernah berhenti. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah kisah indah tanpa luka, melainkan keberanian untuk tetap setia dalam badai. Malam pertama mereka yang penuh doa kini menjadi simbol cinta abadi yang tak akan lekang oleh waktu. Sebuah kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keyakinan bahwa apa yang ditulis Allah sebagai takdir, tak ada satupun manusia yang mampu menghapusnya. Seiring waktu berjalan, Ayu dan Syed menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada kemewahan atau status, melainkan pada ketenangan hati yang mereka dapatkan dari doa dan kesetiaan. Semua cobaan yang pernah menimpa kini menjadi pelajaran berharga, bahwa cinta sejati selalu diuji sebelum benar-benar layak disebut abadi. Dari seorang TKW sederhana, Ayu membuktikan bahwa martabat manusia ditentukan oleh iman dan kesabaran, bukan oleh pandangan dunia. Mereka berdua kini hidup dengan hati yang lapang, menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih indah. Ayu sering tersenyum saat memandang keluarganya, seakan tak percaya bahwa semua air mata yang pernah jatuh telah terbayar dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Ia tahu, semua ini bukanlah hasil dari kekuatannya semata, melainkan karena doa yang tak pernah putus dan cinta yang dijaga Allah. Kisah Ayu dan Syed hanyalah sepotong kecil dari jutaan kisah lain tentang perjuangan, cinta, dan doa. Namun semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa siapapun, dari latar belakang apapun,
berhak merasakan cinta sejati selama ia berjalan dengan keikhlasan dan kesabaran. Dan semoga kita semua bisa belajar, bahwa ketika cinta diridhoi Allah, tak ada satupun yang mampu meruntuhkannya. Sahabat penonton yang saya hormati, terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi, pelajaran, sekaligus pengingat bahwa hidup kita tak pernah lepas dari ujian, namun selalu ada cahaya jika kita bersandar pada doa. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan, karena seringkali di balik luka, Allah menyiapkan kebahagiaan yang lebih besar. Mari kita tutup dengan doa, Ya Allah, jadikanlah setiap rumah tangga kami rumah tangga yang penuh cinta, sabar, dan ridho-Mu. Lindungi kami dari fitnah dunia, dan bimbing langkah kami agar selalu berada di jalan-Mu. Amin. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada para penonton setia channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, rezeki yang halal, serta cinta yang diridhoi. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.